siang Pak Samosir. Selamat siang Pak. Maaf mengganggu Bapak ya Pak ya. Apa kabarnya hari ini Pak? Ya, kabar baik. Baik, terima kasih Pak. Saya senang kabar Bapak hari ini dalam keadaan baik. Mohon izin kesediaan waktu Bapak ya Pak Samosir terkait dengan kesepakatan kita sebelumnya Pak, bahwa saya akan melakukan observasi supervisi akademik terhadap Bapak. Tapi kita akan melakukan observasi terlebih dahulu Pak ya, untuk membicarakan hal-hal apa yang akan kita observasi nanti di kelas ketika Bapak mengajar. Ya silakan Pak, dengan senang hati saya terima dengan baik. Baik, kita mulai Pak Samosir. Saya mau bertanya pertama Pak, bagaimana perasaan Pak Samosir ketika mendengar bahwa saya akan melakukan kegiatan observasi supervisi akademik di kelas Bapak? Dan hal baik apa yang Bapak harapkan dari kegiatan supervisi akademik yang akan kita lakukan nantinya Pak? Ya tentu Pak, perasaan saya senang berbeda nantinya Pak. Selain menambah pengalaman, saya juga dapat merefleksikan cara mengajar saya di kelas. Saya berharap kegiatan ini dapat dilakukan secara konsisten untuk menggali potensi diri dan dapat menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid di kelas. Wah, luar biasa sekali Pak ya, paradigma yang sudah Pak Samosir sampaikan. Nah, berkaitan dengan kegiatan observasi kita ini Pak, saya mau bertanya selanjutnya dengan Pak Samosir, materi apa yang akan Bapak ajarkan di kelas nantinya saat saya observasi Pak? Yang materi yang akan saya ajarkan nantinya yaitu mengenai penyajian data. Ini adalah materi yang ada di kelas 7 Pak. Iya, penyajian data ya di kelas 7. Kemudian kalau boleh tahu Pak, tujuan pembelajaran dari materi ini apa kira-kira Pak? Ya, ada pun tujuan pembelajaran dan materi ini adalah siswa menyajikan data dalam bentuk diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran dengan tepat dan dapat diterima oleh anak didik kita. Baik, dari tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi Pak ya, dari siswa menyajikan data dalam bentuk diagram garis, diagram batang dan lingkaran, kira-kira kompetensi apa yang Bapak kembangkan untuk peserta didik dan terutama kepada Bapak sendiri sebagai guru? Ya baik, kompetensi yang akan saya kembangkan itu adalah kesadaran diri murid dan keterampilan berrelasi murid. Sedangkan kompetensi yang akan saya kembangkan sebagai guru yaitu saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam merancang pembelajaran yang berpihak pada murid yang memang harus dapat diterima oleh murid dengan baik dan juga merupakan senang diterima oleh murid tersebut. Baik, luar biasa Pak ya, kompetensi yang Bapak sampaikan bahwasanya yang Bapak harapkan itu yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid dan Bapak mengembangkan kemampuan Bapak dalam merancang pembelajaran. Kemudian dalam hal pembelajaran di kelas itu Pak, apa yang menjadi tantangan atau hambatan yang Bapak hadapi untuk mencapai target kompetensi tersebut Pak? Ya, tentu tantangannya atau hambatan yang akan saya hadapi memang banyak. Ini pertama, saya harus mengidentifikasikan dulu kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda di kelas. Kemudian membutuhkan waktu yang sangat lama saat melakukan proses pembelajaran di kelas. Baik, kira-kira strategi pembelajaran apa yang Bapak gunakan nantinya Pak dalam pembelajaran yang berpihak pada murid yang Bapak sampaikan tadi? Ya, tentu strategi pembelajaran yang saya gunakan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi Pak. Bagus sekali Pak ya. Bapak dalam hal ini akan menggunakan strategi pembelajaran yaitu berdiferensiasi. Berarti bisa saya tangkap Pak, nantinya di kelas Bapak akan membentuk siswa di kelas Bapak ke dalam beberapa kelompok Pak ya. Kemudian dalam hal ini juga Bapak harus mengamati kemampuan siswa yang bisa nanti Bapak gabung beberapa siswa yang memiliki kemampuan yang sama di kelompok yang sama, gitu Pak ya? Ya, benar sekali Pak. Saya akan membagi siswa pada beberapa kelompok sesuai dengan
kemampuan mereka masing-masing. Kemudian Pak, dari kompetensi yang Bapak kembangkan tersebut, apa kira-kira yang menjadi indikator pencapaiannya? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan itu yang menjadi indikator adalah apabila strategi ataupun metode pembelajaran yang saya terapkan di kelas itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya buat pada MPP yang sudah saya buat. Jadi kalau sudah sesuai maka indikatornya sudah tercapai dengan baik. Baik Pak, ya, itu sudah mantap kita Bapak sampaikan bahwasanya ketika tujuannya sudah sesuai dengan yang Bapak buatkan, yang Bapak muatkan di RPP, maka indikatornya otomatis sudah tercapai. Kemudian Pak, dari rangkaian praobservasi yang sudah kita lakukan saat ini, saya melihat bahwa persiapan Bapak untuk melakukan observasi kelas nantinya sudah luar biasa sekali Pak. Jadi kegiatan observasi yang akan kita laksanakan besok, saya berharap kegiatannya dapat berjalan dengan baik ya Pak Samosir ya. Kemudian setelah kegiatan observasi besok, Pak Samosir selesai, saya minta juga waktu Bapak kembali untuk kita sama-sama berkomunikasi, yaitu pasca observasi sebagai kita lanjut dari observasi supervisi akademik yang kita lakukan ya Pak Samosir ya. Baik Pak, siap untuk melanjutkan di kemudian hari. Baik Pak, terima kasih atas kesediaan waktu Bapak saat ini. Sampai jumpa pada kegiatan observasi kita besok ya Pak Samosir ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak.